Halo, jadi saya ada kegiatan yang mana saya sangat suka gitu ngelakuinnya. Kalau misalkan udah dapet hasilnya saya suka banget lah. Tapi ketika ngelakuin tuh kegiatan ini, ada satu hal lagi juga yang harus saya lakukan dan memang harus saya lakukan dan itu saya sangat benci gitu. Jadi kegiatan ini hiking dan camping. Jadi saya udah mulai agak rutin waktu itu pas di SMK ya sama teman-teman kelas ya camping ceria lah gitu nggak terlalu ke puncak dan kayak gimana terus ya peralatan juga seadanya. Ya saya sangat suka gitu saya bisa disconnect saya bisa ya emang saya biasa ngebiasain kalau misalkan lagi camping ya mode pesawat HP atau enggak saya matiin dan kegiatan itu sangat saya sukai lah. Pas lulus teman saya ngajakin buat hiking gitu yang agak naik lah. Waktu itu pertama kali sih baru ke Pepandayan aja ya. Trek ke Pepandayan ya kehitung landai banget lah. Ya saya kan karena udah mulai nge-gym waktu itu ya pede lah dengan fisik saya dan memang benar waktu naik ya saya kuat dan bisa cepat. Terus pas turun ya kalau waktu Pepandayan kan treknya ya udah dibikin banget lah bahkan kayak ada tangganya kan udah enak banget proper banget lah. Ya makanya mahal sih. Terus abis itu time skip lagi akhirnya saya pengen coba sendiri ke Manglayang waktu itu. Biasanya saya camping di bawahnya waktu sama temen SMK di Batu Kudanya, tapi saya belum pernah sampai ke puncak Manglayang gitu ke atasnya. Waktu itu yang nyobain lah sendiri. Tas camping sendiri. Nah, ini bisa another video ya atau mungkin saya udah bikin ya saya agak lupa. Oke, udah pas turun ya udah gitu masih biasa aja walaupun pelan. Pas yang kedua kali ke Manglayang lagi, saya waktu itu sama temen terus sama adik saya juga. Waktu naik, oh saya kan ya biasa gitu nge-coach gitu kan adik saya, oh iya ayo naik gitu, oh istirahat dulu atur nafas segala rupa, wah pede banget lah, ego makin naik kan, udah sampai atas ya biasa nikmatin, disconnect, pas turun ini kegiatan yang paling saya benci, tapi kan yang namanya hiking pasti harus turun lagi ya kalau mau balik ya. Waktu itu saya kan emang udah biasa pelan, cuman saya nggak tahu bahwa turun saya itu sangat pelan gitu. Karena waktu itu ya teman saya berdua cepet tuh turun tuh. Bahkan adik saya juga lebih cepet dari saya turunnya. Ego saya kantom lah gitu anjir. Orang turun launan kie gitu, saya turun pelan banget terus yang ngesot gitu tangan pegang terus. Waktu itu yang di otak saya kepikiran, saya langsung mikirnya kayak, oh Sam dah kamu mah kan suka overthinking gitu kan pasti takut jatuh pasti ini oh iya mungkin kamu emang gak dibuat buat kayak gini mungkin ini kegiatannya nggak cocok deh wah gitu kan banyak terus yang saya paling pegang ya oh ini gara-gara takut nih gara-gara overthinking nih dan sebagainya udah tuh dari situ udah mulai jadi benci itu kan karena ya ego ego ketampar gitu kan terus yang lainnya lah gitu saya udah pede fisik tapi pas turun kayak gitu sampai lama tuh nggak hiking lagi kan. Terus saudara ngajakin buat TikTok. Saya kan TikTok kan belum pernah. Jadi saya pikir ya udahlah mungkin TikTok bisa better mungkin ya karena mungkin kalau camping kan saya banyak bawa peralatan gitu kan pakai tas yang gede gitu dan sebagainya lah berat. Kalau TikTok mungkin better. Dan saya ajak juga teman-teman kerjanya. Waktu itu TikTok ke Cikuray. Nah, ketika ke Cikuray, rombongan saya kan berangkat malam terus nyampe ke base camp dulu ya buat tidur bentar lah paling setengah jam atau sejaman. Nah pas nyampe di base camp udah ada orang lain sendirian dia. Dia ternyata pas kita tanya-tanya ngobrol-ngobrol ya dia orang Jakarta. Sengaja naik motor ke Garut buat TikTok Cikuray. Ya jadinya gabung. Habis itu kan sekitar jam 2-an lah naik karena kita mau apa buru-buru lihat sunrise. Ya pas naik mah aman kan. Tapi itu bener sih pas turun cowok anjir gak bisa cowok. Kirain saya gara-gara beban gitu. Oh mungkin beban Sam bla mungkin bisa lebih baik dan enggak lebih baik saya masih ngesot masih pasti kayak kalau turun pasti pegangan dulu pasti pantat kena dulu gitu kan ke bawah pasti jongkok dulu wah lama banget lah dan si A ini yang orang Jakarta ini udah terbiasa tuh dari fisiknya kelihatan banget lah fit dan pas ngobrol-ngobrol juga dia udah sering tektok lah dia paling belakang ya considerate atau ya perhatian lah gitu buat karena memang kita udah gabung kan jadi ya dia sengaja nunggu dulu terus cara dia turun itu yang bikin saya apa ya bikin saya cemburu banget lah bikin saya mikir anjir kiranya orang bisa kos gitu kapan ya saya bisa kayak gitu kayak asik gitu turun tuh kelihatannya bisa nyari tracknya gitu yang enak buat loncat terus lari ya lari kayak ke bawah gitu kan terus nahan terus cepet lah gitu cepet banget tapi ya dia sengaja nunggu lagi gitu karena ya saya yang paling belakang
Sampai akhirnya mungkin udah sekitar setengah perjalanan lebih dikit lah. Ya kalau nggak salah. Saya nggak beraniin diri tuh buat nanya. Yang pertanyaan yang saya selalu hindari karena saya pikir ya ngapain saya tanyain ini gitu, dan ini bener-bener kayak yang kena itu ego sama pride saya sih pas ngobrol-ngobrol. Ya saya kayak show off lah, oh iya nge-gym kayak gini gitu, kaki kuat. Terus saya sengaja kayak ngasih validasi gitu kan, saya plan ini nggak tahu ya kayak gini, oh banyak alasan lah ya, padahal dia nggak nanya dan sebagainya. Cuman di otak saya aja ngerasa malu dan sebagainya. Akhirnya saya berani nanya, kenapa ya, apakah emang normal ya kalau misalkan turun kaki itu suka sakit ya? Saya lama itu karena kayak gitu, dan nggak tahu emang karena saya takut ya, saya tanya kayak gitu kan. Yang sakit jempol bukan lah? Iya. Coba talinya kencengin gitu. Saya pikir kan agak skeptis, tali kencengin emang ngaruh ya gitu. Tapi ya udah cobain lah, karena ya nggak ada solusi lain juga kan. Dan ya saya penasaran juga. Akhirnya dikencengin, dan itu wah anjir, beda jauh anjir, beda jauh banget. Jadi yang ternyata ini kebiasaan saya sih. Kebiasaan saya kan pakai sepatu itu sering dilonggarin ya, karena saya orangnya malas ribet dah. Jadi kalau misalkan saya pakai sepatu, saya sering longgarin tuh talinya biar kalau misalkan lepas atau pasang, jadi saya nggak usah taliin lagi gitu, nggak usah lepas lagi talinya terus taliin lagi. Ya malas lah gitu. Jadinya pas saya naik kan, kalau longgar ya nggak terlalu berpengaruh kan karena naik. Ini kalau turun ternyata ya ini anggap aja jempol kaki saya yang kelihatan ya. Jadi pas turun itu karena longgar, nyerosot itu apa ya? Ya licin gitu langsung ke bawah karena talinya nggak nahan. Si jempol yang nahan ke sini ke ujung. Jadinya jempol kaki saya sakit banget, dan ternyata itu yang menahan saya banget. Takut iya, tapi ketika saya tahu saya bisa ngontrol dan tidak sakit, itu nggak ada apa-apanya. Jadinya cuman gara-gara tali sepatu doang longgar, anjir anjir. Dari situ wah anjir udah kayak bocil banget. Kayak udah kayak apa ya, bocil tahu dia punya mainan terus dia pikir mainannya rusak dan ternyata mainannya sangat berfungsi dengan baik dan dia bisa mainin sepuasnya kayak gitu. Jadi saya turun langsung, wah tadinya kan sama saudara kan, saya duluan gitu nungguin, loncat-loncat ke bawah pasti loncat gitu, nggak ada tuh nahan kayak tangan kayak gini, pasti cari trek agak muter biar bisa lari. Wah itu udah kayak bocil lah di sepanjang jalan juga. Oh makasih ya gini nih, dia juga ketawa. Iya cina itu biasanya emang kayak gitu cina, problemnya kalau longgar ke jempol kaki sakit si tali sepatu ini nahan apa ya namanya ya, yang tengah kaki lah. Nggak tahu itu saya namanya apa. Jadi nahan si jempol nggak mentok, dan di situ kerasa banget perbedaannya jauh banget. Full senyum lah sampai pas kayak finish line-nya udah kelihatan lah gitu dari agak jauh. Mungkin adrenalin kan udah habis ya. Ya funnya gitu udah mulai berkurang lah karena ya udah tahu gitu. Set, kena langsung semua kaki saya, lutut gemeter cowok. Itu gemeter banget karena ya gimana ya? Ya itu saya kan nggak nge-manage stamina lah. Jadi kan loncat terus lari terus ya kacau lah gitu, nggak bener-bener nggak di manage sama ya, tenaganya bener-bener full dari kaki. Biasanya kan saya kebagi sama tangan tuh, misalkan kalau ke bawah ya tahan dulu tangan gitu kan terus baru kaki. Ini hampir full loncat loncat, dan ya itu beban ke lutut parah. Itu saya jalan aja hampir susah. Emang udah susah sih itu, sesakit ya, bukan sesakit nggak sakit sih ya, selemes itu ya karena konyol juga, kenapa nggak dikontrol, kenapa nggak di manage gitu ya. Ya kayak gitulah. Ya akhirnya bisa pulang, perjalanan pulang pun ya keadaan capek segala rupa, tapi ya itu saya langsung ngerasain funnya gitu. Oh saya udah nggak benci gitu. Paling berharga yang saya dapetin sih waktu itu ternyata ya sesimpel tanya aja gitu. Kalau tahu ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih berpengetahuan, ya tanya aja. Saya waktu itu ketahannya ya takut kelihatan bodoh lah atau apa, tuh saya kan udah punya ego itu, jadi yang paling menahan diri saya sendiri. Jadi itu jadi ini kayak ngerasa oh ini overthinking nih, takut saya pegang aja, jadi yang dipikirin alasan-alasan lain yang menguatkan argumen atau opini saya gitu, bahwa saya takut, oh iya overthinking, oh iya mungkin fisik saya tidak cocok lah gitu buat kayak gini. Wah anjir banyak lah gitu dibikin kusut, padahal cuma gara-gara tali. Gara-gara sepatu.
Aduh, dan gara-gara tidak bertanya. Jadi ya memang sih kalau pepatah dulu bilang kan malu bertanya sesat di jalan, tapi kan ya sekarang bercandanya malu bertanya tinggal buka GPS. Dan ya kalau saya sih malu bertanya, kaki sakit dan benci hal yang sebenarnya asik sih ternyata bagi saya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe kalau misalkan belum, atau misalkan klik tombol like juga kalau suka. Cukup sekian, terima kasih banyak, sampai jumpa. Bye bye.